Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan isi mengenai topik tentang vektor. Jadi topik ini adalah topik wajib di mata kuliah fisika dasar. Nah, kenapa ini merupakan topik wajib? Karena semua variabel atau besaran-besaran yang ada di dalam fisika dasar ini semuanya berkaitan dengan vektor. Artinya dia memiliki besar dan memiliki arah. Baik. Baik. Sebagai pendahuluan di fisika, terutama bukan hanya fisika sebenarnya, tapi di bidang eksak, kemudian di bidang engineering ya, besaran itu ada dua, besaran fisis itu ada dua. Yang pertama adalah besaran skalar, kemudian yang kedua adalah besaran vektor. Nah, apa beda keduanya? Kalau besaran skalar, cirinya adalah hanya memiliki besar saja atau hanya memiliki nilai saja. Sedangkan kalau besaran vektor, dia memiliki nilai atau besar, kemudian yang kedua memiliki arah. Nah, contoh misalkan untuk besaran skalar, waktu, kemudian suhu, volume, kemudian laju, kemudian energi. Nah, besaran-besaran ini waktu tidak memiliki arah. Kenapa tidak memiliki arah? Sebagai contoh misalkan, saya menyuruh seorang teman saya, saya mau minta tolong untuk pergi ke kota A. Nah, ketika pergi ke kota A, kemudian saya tanya, waktunya berapa jam? Waktunya cuma setengah jam. Oh, arah waktunya kemana? Kan tidak ada kan? Bingung kalau ditanya arah waktu kemana. Waktu tidak menunjukkan arah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ataupun kemana. Sehingga waktu ini tidak memiliki arah. Demikian pula dengan suhu. Suhu juga tidak memiliki arah. Kemudian volume juga tidak memiliki arah gitu ya. Ini volume bak berapa? Ini sekitar 2 kubik. Arahnya kemana? Nah, bingung kan kalau ditanya arah itu. Nah, ini seperti itu ya. Nah, sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contoh, kecepatan, kemudian percepatan, kemudian gaya. Nah, apakah benar memiliki arah, kecepatan, percepatan, dan gaya? Ya, jelas. Sebagai contoh, kita mengendarai mobil. Nah, mobil yang dikendarai kita, atau motor lah. Motor yang dikendarai kita itu bergerak dari rumah ke kampus. Nah, dari rumah ke kampus, maka kita bergerak dengan kecepatan tertentu. Dan arah motornya juga tertentu. Misalkan rumah kita menghadap ke arah barat, maka ketika kita keluar ke arah mau ke jalan, berarti kita ke barat dulu, kemudian ke timur lurus, kemudian ke selatan gitu ya, dengan kecepatan tertentu, sehingga kecepatan memiliki arah. Demikian pula percepatan memiliki arah gitu. Dan gaya ya, misal ya, kita mengangkut meja atau mendorong meja. Nah, ketika kita mendorong meja, maka kita memberikan gaya. Nah, gayanya arahnya kemana? Nah, kalau misalkan kita dorong meja ke depan, maka gaya harus kita berikan itu adalah arahnya ke depan. Jadi seperti itu ya. Jadi besaran di dalam ilmu eksak itu ada dua, ada skalar, kemudian yang kedua ada besaran vektor, gitu ya. Nah, skalar itu dia tidak memiliki arah, hanya memiliki nilai saja. Kemudian kalau vektor dia memiliki nilai dan memiliki arah. Oke. Nah, kemudian terkadang kita bingung juga bagaimana cara membedakan keduanya gitu ya. Nanti di dalam seiring waktu kita akan tahu mana yang besaran skalar dan mana yang besaran vektor gitu. Nah, vektor biasanya digambarkan dalam sistem koordinat. Koordinat yang biasa seperti ini ya, 3 dimensi. X, kemudian Y, kemudian Z. Nah, sistem koordinat 3 dimensi ini namanya adalah sistem koordinat kartesian. Sedikit informasi bahwa sistem koordinat itu ada 3 yang banyak dipakai. Yang pertama itu adalah sistem koordinat kartesian. Kemudian yang kedua itu adalah sistem koordinat silinder atau silindris. Kemudian yang ketiga sistem koordinat kutub. Nah, sistem koordinat kutub ini biasanya dipakai untuk pergerakan bintang atau ilmu falak gitu ya. Ilmu yang mempelajari tentang posisi bintang, bulan, kemudian matahari terhadap bumi gitu ya. Nah, itu biasanya menggunakan sistem koordinat kutub.
atau polar gitu ya. Nah, sistem koordinat silinder itu adalah sistem koordinatnya itu biasanya dipakai untuk perhitungan-perhitungan di dalam matematika, misalkan kalkulus gitu. Dan itu jarang dipakai di dalam ilmu eksak. Kebanyakan itu menggunakan sistem koordinat kartesian, X, Y, dan Z. Baik. Vektor. Bagaimana cara penulisan vektor? Nah, notasi vektor. Nah, ini ada berbagai macam cara penulisannya gitu ya. Sebelum ke cara penulisan, vektor ini sebenarnya apa sih? Nah, vektor kalau di dalam sistem koordinat ini digambarkan dengan garis yang memiliki tanda panah. Contoh misalkan ini vektor awalnya itu P, ujungnya itu Q. Maka vektor digambarkan dengan garis. Nah, panjang garis dari P ke Q, panjang garis ini menyatakan besar atau nilai. Sedangkan tanda panah ini menyatakan arahnya. Gitu ya. Jadi komponen dalam vektor ada titik pangkal, ada pangkal vektor, ada ujung vektor, gitu ya. Nah, ujung vektor ini biasanya diberikan tanda panah sebagai penunjuk arah. Jadi seperti itu. Nah, panjang garis, ya garis panah ini menyatakan besar. Oke. Nah, dalam panjang vektor ini biasanya disimbolkan dengan seperti ini. Ini tanda kurung lurus ya, harga tanda mutlak artinya. Ini artinya tanda mutlak PQ ini merupakan besar atau panjang vektor. Nah, notasi vektor ini bisa ditulis menjadi beberapa cara. Ya. Yang pertama, penulisannya huruf tebal, tegak, kemudian tebal. Kemudian yang berikutnya pakai tanda panah di atas. Nah, ini penulisan cara yang kedua menggunakan tanda panah di atas. Jadi biasanya kalau menggunakan tanda panah dia tidak dia tulisannya itu cetak miring. Jadi cetak miring, atasnya tanda panah. Kemudian yang berikutnya itu menggunakan huruf miring tapi dicetak tebal. Itu ya. Nah, kalau penulisan skalar bagaimana? Ini kan besaran ada dua, ada vektor, ada skalar. Nah, ini untuk vektor ya. Bisa ditulis dengan cetak tebal, tegak, atau bisa ditulis dengan cetak tebal tapi miring, atau cara yang lain adalah menggunakan tanda panah di atasnya. Nah, kalau besaran skalar itu ditulis hanya menggunakan huruf miring saja. Semuanya huruf miring. Ya, baik itu huruf besar atau kecil tapi huruf miring tanpa cetak tebal. Itu adalah besaran skalar. Ya. Baik. Besar vektor ini dituliskan dengan tanda mutlak ini. Misalkan ini nama vektornya itu adalah vektor A. Maka besar vektor A itu adalah tanda mutlak ini. Tapi ini misalnya namanya vektor A ya. Vektor A. Nah, besar vektor A besar vektor A ini sama dengan panjang vektor, ya kan? Panjang vektor itu dari mana ke mana? Yaitu dari Q ke P atau P ke Q, sama aja ya. Panjang dari P ke Q. Nah, seperti ini. Ini adalah besar vektor. Baik. Nah, kita buat kesepakatan ya. Nanti saya akan menggunakan dua cara untuk penulisan vektor. Cara pertama dan cara kedua. Nah, kenapa ini ternyata lebih efisien? Terutama cara pertama. Kalau cara kedua ini memang cara baku dari zaman dulu ya. Pembahasan matematika sampai dengan sekarang itu menggunakan cara yang kedua. Ya. Tapi kita menggunakan dua cara. Suatu saat saya menggunakan cara yang ini, suatu saat saya menggunakan cara yang kedua, gitu ya. Tapi lebih banyak kemungkinan cara yang pertama. Kenapa lebih mudah? Jadi kita tinggal menulis aja variabel, kemudian kita buat huruf tebal. Baik. Kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama apabila dia memiliki arah dan besar yang sama. Contoh misalkan, ini vektor A. Ini vektor A dan vektor B. Vektor A dan vektor B arahnya sama tidak? Sama, sama-sama ke kanan. Ya. Kemudian besarnya kita lihat. Satu satuan, kemudian dua satuan. Oke, besarnya sama kan? Maaf, ini besarnya dua satuan kan? Kemudian kita lihat vektor B. Ini satu satuan, kemudian dua satuan. Nah, besarnya sama.
Nah, karena besar dan arahnya sama, maka ini dinamakan kedua vektor tersebut adalah vektor yang sama. Ya. Kemudian, kedua vektor ini dikatakan tidak sama apabila tidak memiliki besar dan arah yang sama. Contoh misalkan, ada dua vektor besarnya sama, tapi arahnya berbeda. Misalkan vektor A dan vektor B. Gitu ya. Nah, ini besarnya dua satuan, dua-duanya juga sama, dua satuan, tapi arahnya berbeda. A ke kanan, B agak ke kanan atas. Nah, maka ini berbeda. Jadi ini tidak sama dengan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi besar tidak sama, arah sama. Contoh misalkan A, arahnya sama-sama ke kanan dengan vektor B. Tetapi kita lihat besarnya, ini satu satuan, kemudian ini dua satuan. Kemudian yang vektor B satu satuan, dua satuan, tiga satuan. Nah, karena besarnya berbeda, maka A dan B dinyatakan tidak sama, gitu ya. Kemudian besar dan arahnya berbeda. Nah, ini apa namanya, lebih jelas ya perbedaannya. Ini yang pertama, vektor A satu satuan, kemudian dua satuan, kemudian vektor B satu satuan, dua satuan, tiga satuan. Oke. Besarnya beda, arahnya juga berbeda, maka kedua vektor ini tidak sama. Baik, operasi matematik vektor. Nah, operasi matematik vektor yang pertama adalah kita kita bahas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Kemudian yang kedua, operasi pengkalian vektor. Ya, kedua vektor ini dapat dijumlahkan dan dikalikan sebenarnya ya. Meskipun besarnya berbeda, arahnya berbeda, tapi kedua vektor dapat dijumlahkan dan dikalikan. Gitu ya. Ada beberapa metode. Ada metode jajaran genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Nah, meskipun metodenya itu namanya berbeda-beda, tapi intinya sama dalam penjumlahan vektor. Gitu ya, intinya sama. Tuh. Misal, ini ada vektor A dan vektor B. Vektor A arahnya ke kanan, B kanan atas. Kemudian kita ingin jumlahkan. Caranya bagaimana? Caranya kita gambarkan seperti ini. Ini vektor A dulu digambarkan, ya, vektor A digambarkan. Kemudian kita gambarkan vektor B sini. Nah, vektor B sini. Nah, lalu penjumlahannya mana? Penjumlahannya itu adalah vektor resultannya. Jadi kita bisa buat garis titik-titik ya ke sini proyeksinya. Ini searah vektor B, kemudian ini searah vektor A. Nah, titik temu di sini kita buat vektor baru dari dari pangkal vektor A dan vektor B, kita buat vektor baru. Nah, menjadi vektor R. Yang mana vektor R ini adalah penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor B. Itu ya. Jadi dalam penjumlahan vektor yang kita jumlahkan itu bukan hanya besarnya saja, tapi juga arahnya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian kalau misalkan vektor B ini kita balik ya menjadi seperti ini, minus B. Nah, ini tetap A. Maka kalau kita cari resultannya atau penjumlahannya, kita buat proyeksi dulu di sini, proyeksi biasa, proyeksi garis searah dengan minus B. Kemudian ini searah dengan A. Maka ini ada titik gitu ya. Nah, di ujung ke pangkal kita buat garis. Nah, menjadi vektor baru. Nah, ini adalah kita namakan misalnya vektor S gitu ya. Yang mana vektor S ini adalah A ditambah vektor yang ini. Nah, vektor ini kan minus B. Jadinya A dikurangi B gitu. Ini penjumlahan vektor ya. Nah, kita sudah memperoleh hasil resultan penjumlahan atau pengurangan dari vektor. Contoh misalkan A dan B, resultannya untuk penjumlahan itu adalah R. Nah, sedangkan untuk pengurangan itu adalah S. Nah, sekarang ditanya, lalu besar vektor R dan S itu berapa sih? Nah,
kita gunakan apa namanya, teorema Pitagoras atau jajaran genjang, gitu ya. R yang mana R kuadrat ya sama dengan A kuadrat ya ditambah itu ya vektor B kuadrat gitu ya. Nah, kita menggunakan teorema Pitagoras gitu seperti ini. Nah, tetapi untuk memperoleh nilai R kuadrat itu sebenarnya dari mana sih? R kuadrat gitu ya. Maaf, ini saya hapus dulu ya supaya lebih jelas. Saya hapus dulu supaya lebih dari awal gitu ya. Nah, bentar. Jadi resultannya itu adalah R kuadrat. Nah, R kuadrat itu dari mana sih? Ini karena vektor, maka R kuadrat itu dari perkalian kedua vektor. R dikali dengan R lagi, gitu ya. Vektor dikalikan dengan vektor lagi, gitu. Nah, jadinya R kuadrat. Nah, vektor R ini kan sebenarnya apa namanya? Kalau kita kalikan vektor, ini akan menghasilkan apa ya namanya itu? Perkalian ini dengan ini akan menghasilkan perkalian dengan dirinya sendiri, gitu ya. Dan R ini kan sebenarnya A plus B, ini juga A plus B, gitu ya. Jadi kalau kita apa namanya, tuliskan A plus B, tuh, kemudian dikali A plus B lagi. Nah, hasilnya mana? Hasilnya adalah yang di sini, yang di dalam akar. Di dalam akar, yaitu A kali A menjadi A kuadrat, kemudian B kali B menjadi B kuadrat. Kemudian ada lagi ya, A kali B menjadikan AB, kemudian B kali A menjadi AB, gitu ya. Nah, karena kita lihat bahwa A kali B ini adalah membentuk suatu sudut, maka untuk besarnya gitu ya, besar A kali B ini adalah AB kosinus theta gitu. Sehingga ada 2AB kosinus theta menjadi plus. Tuh, gitu ya. Oke, jadi nilai resultannya adalah ini. Akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB kosinus theta. Tuh ya. Nah, kalau ini untuk penjumlahan. Kalau misalkan untuk pengurangan bagaimana? Tinggal diganti saja tandanya dengan minus, gitu ya. Minus. Oke, jadi seperti ini. Oke. Kemudian cara yang lain sebenarnya sama ya. Itu rumusnya juga resultan untuk yang ini berlaku untuk cara yang segitiga, poligon dan uraian. Cuman di segitiga, poligon dan uraian kita menguraikan vektor supaya lebih jelas. Artinya misalkan seperti ini ya. Segitiga ini ada vektor A, kemudian vektor B kita jumlahkan. Nah, vektor B ini tidak ditempatkan di apa namanya, di ujung vektor A, tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini ya vektor B. Tapi ini ditempatkan di pangkalnya sini. Maaf, bukan di pangkal ya, tapi di ujungnya ini. Jadi seperti ini. Ya, ini vektor A, ini ditempatkannya di apa namanya? Di ujung vektor A yang vektor B-nya. Nah, lalu kita buat garis dari sini. Ini menjadi A plus B. Sebenarnya sama saja ini, sama saja dengan gambar yang ini, ya. Hanya digeser B-nya. B-nya ini kita geser ke sebelah sini. Sama saja kan? Tuh ya. Sama saja. Ini A plus B. Kemudian poligon. Segi banyak. Nah, kalau poligon seperti ini. Ini vektor A, ini vektor B, ini vektor A, vektor B, kemudian vektor C, kemudian vektor D. Itu ya. A, B, C, dan D. Nah, hasilnya seperti apa? Ini kita apa namanya? Kita susun satu persatu. Vektor A kemudian disusun dengan vektor B gitu ya, disusun dengan vektor C, jadi seperti ini. A disusun dengan vektor B, kemudian ini disusun dengan vektor C,
kemudian ini disusun dengan vektor D menjadi seperti ini. A, B, C, dan D. Nah, seperti ini ya. Oke. Baik. Nah, baik, selanjutnya adalah cara uraian. Nah, cara uraian ini kalau di dalam teknik mesin ini namanya adalah free body diagram atau diagram benda bebas gitu ya. Nah, cara uraian seperti apa? Nah, misalkan seperti ini ya. Ini ada vektor A. Kemudian ini ada vektor B. Maka kalau vektor A dan vektor B ini ada di bidang 2 dimensi, maka kita bisa tuliskan vektor A dan vektor B ke dalam sistem koordinat, yaitu sistem koordinat kartesian 2 dimensi. X, kemudian Y. Baik, seperti ini. Nah, di sistem koordinat ini, ya, yang 2 dimensi ini, masing-masing vektor kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gitu ya. Di misalkan A kita proyeksikan, nah proyeksi itu kita buat garis ya searah dengan sumbu Y. Nah, ketemu di sini. Nah, ini adalah titik sudut sikunya, ini harus membentuk sudut siku. Nah, ini ketemu nilai AX. Ya, AX itu ada di sini. Kemudian kita proyeksikan A ke Y, ketemu di sini ya. Itu adalah AY. Gitu. Kemudian yang B juga sama kita proyeksikan ke X. Ini diperoleh BX, yaitu vektor B yang diproyeksikan terhadap X. Kemudian yang ketiga itu BY, vektor B yang diproyeksikan ke Y. Nah, hasil proyeksinya adalah seperti ini. Vektor A ini merupakan gabungan dari dua proyeksi kan, yaitu AX dan AY. Sehingga ini AXI ditambah AYJ, maaf. Nah, I sama J ini apa sih? I sama J ini adalah penunjuk arah. Jadi I itu adalah arahnya itu ke X, J ini menandakan arah ke Y. Jadi penunjuk arah ya. Nah, kenapa harus menggunakan I sama J? Karena terkadang di beberapa buku proyeksi terhadap sumbu X ditulisnya kadang berbeda, bukan AX, tapi A1, kemudian ke Y A2 dan seterusnya. Itu bentuk umumnya ya. Sehingga supaya kita tahu bahwa arah proyeksinya itu adalah ke X dan Y, maka kita buat notasi yaitu I dan J. Nah, notasi ini adalah disebut sebagai vektor satuan. Vektor yang nilainya itu 1. Dia hanya menunjukkan arah saja, arah ke X dan arah ke Y. Kemudian yang B ini adalah komponennya itu adalah BXI ditambah BYJ gitu ya. Nah, lalu ketika kita tanyakan AX ini besarnya berapa sih? Ya ini aja ya. AX ini menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini kan ada sudutnya ya. Sudutnya adalah theta. Ini sudutnya theta. Tuh ya. Berarti AX ini adalah besar A kosinus theta, proyeksi gitu ya. Kemudian BX juga sama, besar B kosinus theta. Kalau misalkan Y-nya gimana? Besar A sinus theta. Kemudian BY-nya B sinus theta. Itu ya. Ini adalah proyeksi aja. Nah, sehingga kalau kita menjumlahkan kedua vektor, kalau kita sudah tahu komponen-komponen seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja komponen yang ini jumlahkan dengan yang ini, gitu ya. Seperti itu. Jadi, kita bisa buat resultannya itu menjadi dua ya. Yaitu penjumlahannya itu penjumlahan dengan proyeksi terhadap X dan penjumlahan terhadap proyeksi terhadap Y.
Jadi yang komponen-komponen ini dijumlahkan saja ya. Yang X dengan X, Y dengan Y. Gitu. Jadi ini AX plus BX, kemudian AY plus BY. Nah, resultannya atau hasil penjumlahannya itu adalah besarnya akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Nah, kalau kita masukkan rumus-rumus ini ya, rumus-rumus yang ada di sini, dimasukkan ke sini, kemudian dua rumus ini kita masukkan ke sini, hasil dari perhitungan atau besar resultan akan kembali ke rumus yang pertama ini. Sama persis akan kembali ke rumus yang pertama. Jadi seperti itu ya. Nah, ini kan ada resultannya. Nah, vektor resultan ini pasti selalu memiliki sudut. Contoh misalkan yang ini ya, ini misalkan resultannya itu AB ya. Maka dia akan memiliki sudut ini. Oke, sudutnya ya. Biasanya disebut alfa atau theta gitu ya. Nah, pertanyaannya, besar sudutnya berapa? Maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras kembali. Yaitu tangen theta itu sama dengan Ry per Rx. Jadi, theta sama dengan arkes tangan Ry per Rx. Nah, Pak, cara menghitung arkes tangan gimana? Arkes tangan dihitung dengan menggunakan komputer atau dengan menggunakan kalkulator saintifik. Ini sekarang kan HP-HP Android ya, ini bisa diinstal kalkulator saintifik. Bisa diinstal di HP, langsung bisa dicari berapa nilai arkes tangan. Baik. Untuk selanjutnya yaitu adalah perkalian vektor. Jadi dua vektor atau lebih ini bisa dikalikan sebenarnya. Ada dua jenis perkalian vektor. Yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar atau dengan nilai. Kemudian perkalian vektor dengan vektor. Gitu. Nah, kalau perkalian vektor dengan skalar, ini gampang saja. Misalkan kita memiliki vektor A. Vektor A ini ingin dikalikan dengan nilai tertentu skalar, misalkan K. Maka akan diperoleh vektor baru, misalnya vektor C, yaitu perkalian antara K dengan A. Gitu. Nah, di perkalian vektor, ya, hasilnya ini selalu perkalian vektor dengan skalar, hasilnya selalu vektor lagi. Kenapa? Karena sebenarnya kalau vektor dikalikan dengan skalar ini hanya menambah besar saja, tidak mengubah arah, kemudian tidak akan menghilangkan arah. Jadi hanya menambah besar saja. Contoh misalkan ini ada vektor A. Vektor A kita kalikan dengan nilai K, yang mana K-nya itu misalnya 3. Maka akan menghasilkan vektor C, yaitu 3 kali A. Nah, vektor C ini arahnya sama tidak dengan vektor A? Sama. Nah, kemudian besarnya berbeda. Besarnya 3 kali lipatnya dari A. Jadi vektor C ini yang baru, ini 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan. Jadi 3 kali lipat dari A. Jadi hanya seperti itu ya. Kalau perkalian dengan skalar, dia hanya merubah besarnya saja, tapi tidak merubah arah. Nah, kalau perkalian vektor dengan vektor, ini ada dua, ada dot product, ada cross product. Dot product itu adalah perkalian titik, kemudian cross product itu adalah perkalian silang. Ya, baik. Nah, ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh. Pertama perkalian titik dot product. Misal ada dua vektor, vektor A dengan B. Kemudian kita ingin kalikan secara titik, maka akan menghasilkan vektor baru, bukan vektor, akan menghasilkan suatu besaran baru namanya C. Yang mana C itu adalah skalar. Oke. Jadi ini bedanya ya. Jadi kalau perkalian titik ini hasilnya itu adalah skalar, tapi kalau perkalian silang ini hasilnya vektor lagi, vektor yang baru. Gitu. Ini kemudian ada yang bertanya, Pak, ini fungsinya apa sih perkalian ini? Banyak sekali fungsinya kalau di dalam eksak itu. Contoh untuk perkalian titik. Perkalian titik ini contohnya ya, usaha atau energi. W ini sama dengan integral dari vektor gaya, gitu ya. Vektor gaya
dikalikan secara dot product dengan perpindahan dari benda tersebut. Ini ya. Ini gini, maaf nih saya kasih tanda kurung supaya jelas. Ini D S. Nah, ini rumus dari usaha. Ya, usaha itu adalah integral F ya, vektor gaya dikalikan dengan vektor perubahan perpindahan. Ya, ini perubahan perpindahannya terhadap S gitu kan, ds gitu ya. Nah, lalu ini hasilnya vektor lagi tidak? Tidak. Ini hasilnya adalah skalar. Gitu ya. Ini pertama usaha atau energi gitu ya. Kemudian apakah ada banyak lagi contoh-contoh yang lain? Banyak sekali ya di dalam rumus-rumus fisika yang mengalihkan antara vektor dengan vektor secara dot kemudian akan menghasilkan suatu besaran skalar gitu ya. Oke. Baik. Ya, saya kembali. Oke. Nah, kalau misalkan perkaliannya seperti ini secara dot, maka hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya adalah ini. Besarnya C itu adalah besar vektor A dikalikan besar vektor B kalikan kosinus theta. Theta itu yang mana itu? Sudut yang membentuk antara vektor A dan vektor B. Ini adalah theta. Itu. Nah, sifat-sifat perkalian titik. Yang pertama, sifat komutatif. Jadi bisa diputar balik ya. Misalkan A dot produk dengan B. Maka ini sama dengan B dot produk dengan A. Kemudian distributif, artinya distributif itu bisa di perkalian distribusi seperti di dalam contoh-contoh aljabar gitu ya. Misalkan A dot produk dengan B plus C. Maka ini kita bisa distribusikan perkaliannya. A dot produk dengan B, kemudian A dot produk dengan C. Hasilnya adalah ini. A dot produk dengan B ditambah A dot produk dengan C. Ya. Catatan, karena perkalian dot produk ini menggunakan kosinus theta, maka ada beberapa kasus khusus. Nah, kalau misalkan saling tegak lurus, vektor A dan vektor B saling tegak lurus, maka tetanya berapa? Tetanya 90 derajat. Kosinus dari 90 berapa? 0. Maka ini adalah 0 gitu. Sehingga ini suatu yang mustahil apabila kita menghitung suatu energi atau usaha ternyata gaya dan perpindahannya itu tegak lurus. Itu tidak mungkin, mustahil karena hasilnya 0. Contoh misalkan ya. Ini ada meja. Ini ada meja. Kemudian kita dorong dengan gaya tertentu. Gaya F. Itu ya. Meja ini kan akan pindah ya, akan pindah dari misalkan dari titik A ke titik B. Arah perpindahannya kemana? Searah dengan gaya kan? Nah, arah perpindahannya kan ke sini. Delta S-nya. Gitu. Tidak mungkin delta S-nya ke atas. Gitu ya. Delta S-nya ke atas. Ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kita mendorongnya meja itu ke depan. Ya. Kita dorongnya kan ke sini ke kanan gitu ya. Kalau dorong ke kanan, logikanya perpindahannya juga ke kanan, tidak mungkin ke atas. Nah, sehingga ini makna dari bahwa perkalian A dot B, kalau misalkan saling tegak lurus itu sama dengan 0. Karena mustahil. Usaha yang dihasilkan tidak mungkin ya. Kita mendorong meja, kemudian perpindahannya ke atas. Usahanya tidak mungkin, seperti itu. Yang mungkin adalah searah, gitu ya. Nah, kalau misalkan searah, maka bisa dilakukan komutatif seperti ini. Nah, kalau berlawanan arah, maka seperti ini ya. A dot B sama dengan minus A dot B. Gitu. Mohon maaf ini salah ketik ya, ini harusnya tebal nih. Oke, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu adalah cross product. Nah, cross product itu adalah perkalian vektor dengan vektor lagi. Ini cross product ini sebenarnya aplikasinya apa sih? Banyak sekali aplikasinya. Ya, contoh misalkan menghitung torka, momen putar, gitu ya. Momen putar, torka, tau gitu ya, torka. Ini sama dengan vektor dari posisi dikalikan dengan vektor
dari gaya. Nah, ini adalah torka. Tuh ya. Vektor posisi dikalikan dengan vektor gaya. Nah, lalu besarnya vektor kalau dikalikan seperti apa? Yaitu AB sinus theta. Gitu ya. Nah, vektor C ini adalah vektor perkalian A cross B, perkalian silang. Di dalam perkalian silang ini hasilnya itu adalah vektor kembali, ya. Berbeda dengan perkalian titik dot product, ini hasilnya bukan vektor tetapi skalar. Nah, dalam perkalian silang ini hasilnya adalah vektor kembali. Contoh misalkan vektor A dikalikan dengan vektor B gitu ya. Maka A dan B kan arahnya ke sini ya. A dulu kan ya, berarti ke sini dia. Berarti putarnya ke sini karena A dikalikan dengan B. Nah, karena dia berputar di sini, logikanya adalah kita memasang skrup. Kalau skrup putarannya itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam, maka skrup itu kan pasti akan terangkat, tuh ya. Sehingga seperti ini, arah vektornya juga ke atas. Ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan B dikalikan A seperti ini ya, B dikalikan A, tuh ya. Ini seperti kita memasang skrup dengan searah jarum jam. Nah, itu ya. Maka arahnya kemana? Arahnya adalah ke bawah. Ini arah vektor. Baik, ada beberapa sifat yang tidak mungkin dan sifat yang mungkin dalam perkalian cross product ini. Yang pertama, ini tidak komutatif. A cross B ini tidak akan sama dengan B cross A. Kenapa? Arahnya berbeda. Ini A cross B arahnya ke atas, C itu ya, arahnya ke atas. Sedangkan B cross A, C ini ya, arahnya ke bawah ya. Kemudian yang berikutnya, jika A dan B saling tegak lurus, maka ini kasus kalau saling tegak lurus ya, maka A cross B akan sama dengan B cross A kalau saling tegak lurus. Baik. Nah, apabila A dan B searah atau berlawanan arah, maka A cross B sama dengan 0 gitu ya. Kenapa? Karena kita lihat dari sinusnya. Gitu ya, dari sinusnya gitu ya. Ini sinus dari kalau misalkan tegak lurus kan 90 ya. Sinus 90 kan 1, maka besar dari A cross B akan sama dengan besar dari B cross A. Nah, kalau searah itu kan 0. Sinus 0 itu adalah 0, maka A cross B sama dengan 0. Seperti itu ya. Baik, yang berikutnya adalah vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Yaitu vektor yang besarnya satu satuan. Ini ada di dalam sistem koordinat, seperti yang saya katakan sebelumnya. Misalnya, sistem koordinat X, kemudian sistem koordinat Y, dan Z ini yang namanya disebut sebagai sistem koordinat kartesian. Ya. Vektor satuannya mana sih? Itu adalah untuk X disebut sebagai I, untuk Y disebut sebagai J, untuk Z disebut sebagai K. Gitu ya. I, J, K. Gitu. Ini namanya vektor satuan. Besarnya berapa? Cuma satu satuan. Kalau ini 0, maka di sini 1. Nah, cuma satu satuan. Nah, ini cuma satu satuan. Gitu ya. Nah, ini cuma satu satuan. Oke. Nah, jadi besarnya vektor satu satuan itu hanya satu satuan. Nah, notasinya seperti apa? Kita menggunakan tanda capping seperti ini. Ya, jadi di di I contoh di atasnya menggunakan tanda capping. Ini J tanda capping, ini juga K tanda capping ya. Nah, lalu besarnya untuk menghitung vektor satuan gimana? Yaitu besar vektor A dibagi dengan ini vektor A dibagi dengan besar vektornya. Gitu. Ya. Apakah semua vektor bisa dihitung dengan cara ini? Bisa semua vektor. Terutama vektor-vektor satuan, gitu ya. Baik. Jadi kalau kita lihat misalkan ini ada vektor A ya. Maka vektor A ini kalau kita uraikan ke dalam masing-masing proyeksinya, maka akan menghasilkan seperti ini. AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Ini vektor A.
Baik, sifat-sifat dari vektor satuan kalau misalkan dikalikan dengan perkalian titik. Nah, ingat perkalian titik ini berkaitan dengan kosinus ya, kosinus theta. Oke. Maka kalau I sama I, kosinus theta, berarti kan I sama ini kan dia sudutnya 0. Nah, berarti kalau sudut 0, kosinus theta kan 1. Berarti I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K sama dengan 1. Tapi kalau misalkan I dot J kan saling tegak lurus 90, kosinus 90 kan 0. Nah, ini akan sama dengan J dot K akan sama dengan K dot I akan sama dengan 0. Nah, yang berikutnya sifat perkalian silang. Nah, kalau perkalian silang cross product ini kan berkaitan dengan sinus theta. Nah, sinus kalau misalkan sudutnya itu saling tegak lurus, maka apa namanya itu sinus dari sudut tegak lurus kan 90 ya. Maka sinus 90 adalah 1. Tapi kalau misalkan saling berdimpit atau 0, maka sinus 0 adalah 0. Sehingga kalau misalkan vektor satuan dikalikan secara cross product dengan dirinya sendiri, ini hasilnya sama dengan 0. Tuh. Tetapi kalau dikalikan cross product dengan vektor satuan yang lain, misalkan I cross J, J cross K, K cross I, maka hasilnya adalah ini. K, I, J. Hasilnya adalah vektor lagi, vektor satuan yang lain. Gitu ya. Baik, seperti itu. Contoh soal, ini saya hanya membahas satu saja contoh soal ya. Misal, diketahui 5 buah vektor seperti pada gambar di bawah ini. Ada vektor A, kemudian vektor B, vektor C, vektor D, sama vektor E. Nah, besar masing-masing vektor, gitu ya. Vektor A adalah 19, B 15, C 16, kemudian D 11, E 22. Arahnya adalah seperti ini. 0 derajat, 45 derajat, 135 derajat, 207 derajat, 270 derajat. Oke. Baik, yang ditanyakan hitung besar dan arah vektor pada gambar di samping. Kemudian bagaimana resultannya, gitu ya. Nah, kalau besar ya berarti kita bisa kalau misalkan ada arah sudutnya, berarti kita mudah apa? Mudah untuk mencari besar dari komponen masing-masing vektor. Baik itu AX, AY, BX, BY, CX, CY, dan lain sebagainya. Nah, ini komponen ke X gitu ya. Nah, kalau komponen ke X, seperti rumus sebelumnya, itu berarti kan besar vektornya dikalikan kosinus theta. Tapi komponen ke Y, besar vektornya dikalikan sinus theta. Ya. Jadi ini seperti ini. Komponen ke X berapa nilainya? 19. Kenapa? Karena tetanya adalah sudutnya 0. Kosinus 0 sama dengan berapa? 1 gitu ya. Komponen ke Y 0. Kenapa? Karena tetanya 0. Sinus 0 adalah 0 gitu. Nah, kalau 15 arahnya kan 45 ya, 45. Maka komponen X ini adalah 15 kosinus 45 hasilnya ini. Komponen Y 15 sinus 45 hasilnya ini. Dan seterusnya. Kemudian kita bisa jumlahkan Rx sama dengan ini dijumlahkan semua ya. Kemudian Ry juga kita jumlahkan semua, hasilnya adalah ini. Maka kita bisa lihat bisa hitung besar resultan atau vektor resultannya, yaitu adalah Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat kemudian diakarkan. Hasilnya adalah ini. Ini besar dari resultan vektor atau penyumbang vektor. Lalu sudutnya berapa? Sudut dari vektor resultannya, yaitu tangen theta sama dengan Ry per Rx, gitu kan ya? Yaitu minus 5,1 dibagi 8,5 sama dengan minus 0,6. Ya, theta sama dengan arcus tangen dari minus 0,6, yaitu 329,03 derajat. Gitu ya. Baik. Oke, demikian. Ini contoh yang lain, silakan bisa dipelajari. Demikian pembahasan untuk pertemuan kedua tentang vektor. Silakan mahasiswa menyimak video yang insya Allah ini saya sedang upload.
Dan apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung di Google Classroom. Ini saya kasih waktu untuk pertanyaan sampai dengan sore ya, sampai dengan pukul 3 sore. Nanti setelah pukul 3 sore ini pertanyaan di close, disimpan saja, nanti ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk kelas reguler pagi, ini saya melihat bahwa mahasiswanya itu cukup relevan untuk pertemuan tatap muka. Maka insya Allah kalau misalkan tidak ada halangan ya, tidak ada halangan lagi untuk pertemuan untuk kelas pagi, kita akan adakan pertemuan tatap muka insya Allah ya. Tapi ini juga sifatnya kondisional, kalau misalkan saya sakit ataupun saya ada kegiatan yang lain, kita ganti dengan pertemuan online atau menggunakan video gitu ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.